kakek bu, ya. Oke, ini ibu akan bacakan pantun lagi. Menyusuri jalan menuju pantai, angin sepoi-sepoi terasa dingin. Sultan Taha bijaksana berani, memimpin negeri dengan budi pekerti. Semuanya. Oke, sekarang kita lihat dari kelas 81A dengan judul Kisah Sultan Taha Saifuddin. Tepuk tangan untuk kelas 81. Ada yang tahu ya 81 yang kelompok 1. Oh iya. Kisah dari mana ini ya? Sultan Taha ini kisah dari mana ya? Ada yang tahu? Tadi ibu lihat ada bayi tadi itu mana? Iya, ada Robertinya bu. Iya. Anaknya nggak boleh ditinggal. Nangis nih. Tuh. Bawa porok. Iya. Ternyata Sultan Taha Saifuddin hidungnya mancung. Nah, tuh. Iya. Pak, jangan ngalangin. Iya, siap. Eka. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli cumi. Penjualnya baca puisi. Terimalah salam dari kami, kelas 81A yang berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai juga teman juri. Perkenalkan, nama saya Eka dari Agustin. Saya berperan sebagai narator dan juga Presiden Belanda. Perkenalkan, nama saya Dia Fatia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fabina Putri. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Perkenalkan, nama saya Ica Marsyala Manusa. Gelo Ica. Pagi hari ini kami akan menceritakan kisah Sultan Taha Saifuddin. Apakah teman-teman tahu ceritanya berasal dari mana? Cerita ini berasal dari Jambi loh teman-teman, yang ditulis oleh Rini Febriani Hauri dan terbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Sebelum kami memulai bercerita, apakah kami boleh berpantun? Boleh. Durian buat kedandang. Elo. Wahai generasi rebahan, kasih cerita kita sampai selesai dong. Oke. Pada tahun 1816, hiduplah seorang raja yang bernama Sultan Agung. Tatkala istrinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Sultan Taha Jayaningrat. Bayi itu menangis di pangkuan ibunya. Ia sungguh mirip kepadamu Kakanda. Lihatlah mata dan bibirnya. Ia pun membawa gahan dan meletakkannya ke kasur. Suatu hari semakin hari, Taha pun semakin besar. Suatu hari Taha pun memancing bersama temannya.
Ya, aku memancing dan mendapatkan ikan yang banyak. Wah, banyak sekali ikan mutaha. Iya nih, tapi mana mungkin aku membawa ikan sebanyak ini. Seperti biasa, aku akan memberikannya kepada warga yang kurang mampu. Ayo lekas kita antar dan lalu kita pulang. Kata bujang dengan bersemangat. Suatu hari ayah pun berkata pada Taha. Taha, anakku, sekarang umurmu sudah 10 tahun. Ayah ingin kamu dalam ilmu dan agama. Ayah hendak pergi ke Palembang untuk mengurus urusan dengan Belanda. Ayah harus berhati-hati dan berjanjilah kepadaku. Oh, ayah akan pulang dengan selamat. 6 tahun Belanda menguasai wilayah Tambasi yang dipimpin oleh Overste Christian. Kris ini telah di tangan kita. Rakyat akan patuh pada kita. Tidak, anakku. Kau masih terlalu muda untuk mengikutiku. Tentukan nasibmu sendiri. Aku hendak. Langkah awal Sultan Taha naik tahta adalah Mic-nya dekatin, nak. Dah dengar mic-nya? Mic-nya dekatin kalau ngomong. Langkah awal Taha ia adalah melakukan peninjauan terhadap perjanjian Sultan Jambi dengan Belanda. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Jambi adalah milik Belanda dan hanya dipinjamkan kepada rakyat Jambi. Akibat dari penaklukan Taha, Belanda kemudian menyerang Muara Pompei pada 22 September 1858. Serangan Belanda terhadap Istana Pilih membuat Sultan Taha memindahkan pusat pemerintahan ke daerah huluan atau pedalaman. Hingga akhir hayatnya, Sultan Taha tidak berhasil tertangkap dan Muara Tebo menjadi tempat tinggal Sultan Taha hingga wafatnya pada usia 88 tahun pada 24 April 1904. Sultan Taha kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 79 tahun 1977. Sekian presentasi dari kami. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di dekat saya semua, Pak. Apa lima-lima yang kita pakai? Saya pakai semua. Ayo semuanya kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Iya, dengan judul bertuturnya Sultan Taha Saifuddin. Dia adalah salah satu pahlawan dari negeri Jambi. Ya, jadi kalau kalian tidak membaca sejarah Sultan Taha Saifuddin, kalian bisa tahu tentang Sultan Taha Saifuddin itu melalui cerita pada pagi ini lewat kegiatan bertutur. Makanya perhatikan. Nih di belakang Ibu minta, kalian kan tidak bisa tampil karena ketidaktahuan kalian, karena kurang ilmu kita.
Cak, Ibu mohon tolonglah diperhatikan yang di depan, ya. Jadi jangan berkomentar yang tidak perlu, ya. Senyum silakan, ketawa silakan, tapi jangan sampai menjadi ricuh suasananya, ya. Jadi kita itu jangan berkomentar yang tidak baik. Judulnya saja bertutur. Artinya apa? Yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan yang baik. Paham? Untuk yang di ujung. Jadi kita yang saat kalian bercerita tolong kita perhatikan. Senyum silakan, tapi ada batasnya. Jangan ngobrol. Ya, suatu saat akan sampai ke giliran kita nanti. Ya, itu. Oke Bu, tepuk tangan untuk yang sudah tampil tadi kelas 81A. Ya 81A, terima kasih 81A. 81 nih Bu, ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Iya. Ya. Tuh bakat terpendam muncul Bu. Dulu Sabrina tidak pernah muncul, sekarang muncul. Dan ternyata bisa ya Bu. Iya. Ternyata bisa. Tuh. Bakat yang belum muncul. Mudah-mudahan nanti di kelas 9 lebih banyak lagi talenta-talenta yang bisa dikeluarkan oleh kelompok 81 kelompok 1 ya. Oke, sekarang yang sebelah sini Ibu. Ibu tanya, kamu jawab ya. Jawabannya dengan jawab H. Ya. Kalau Ibu tanya kabar, jawabnya H. Apa kabarnya hari ini? Belum semangat. Apa kabarnya hari ini? Yang jawabnya Hi, jawabnya ya, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Yang di belakang Yang sini nih panjang-panjang menu-menu nih. Iya. Bu. Ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Jawab hi ya. Hi, hu di sini ya. Hu jawabnya ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Iya. Apa kabarnya hari ini? Iya. Yang ini Ho. Apa kabarnya hari ini? Ho. Bu, dikit tapi kuat bunyinya. Lagi, apa kabar hari ini? Wow. Oke, sekarang jawab tangan Ibu ke arah mana? Ya, jawabnya ingat tuh. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Apa hari ini? Apa kabarnya 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 hari ini? Iya, berarti fokus Bu. Iya. Sekarang Ibu nggak tanya tapi pakai tangan ya. Langsung jawab ha, hi, hu, ho ya. Oke, kita coba Bu. Tangan Ibu arahnya kemana ya? Ya, semuanya konsentrasi ke belakang, Bu. Konsentrasi. Siap. Oke, tangan Ibu kemana? Yang kuat. Yang ho yang paling kuat Bu. Iya. Oh, orangnya sedikit, berarti dia fokus dan memang bersemangat. Ya, tepuk tangan. Masih konsentrasi Bu. Masih konsentrasi. Konsentrasi dengan tangan pun bisa hahihu. Iya. Oke. Sekarang ada yang masih menung-menung Bu, yang mau tampil Bu. Bu nggak hafal Bu. Nggak hafal Bu. Boleh nggak lihat catatan kayak gitu ya? Iya. Oke, siap 81B. Iya, 81B. Iya. Nih Kila. Nih berikutnya Ibu Ratnali berhasil ya, anaknya mengirimkan 2 kelompok untuk bertutur ya. Ibu punya pantun, tapi kayak kurang nyambung Bu. Tidak apa-apa lah Bu. Udah apa disambung-sambungkan nanti Bu. Sambungkan. Berkelana jauh ke negeri asing. Halo. Mencari pengetahuan dan hikmah sejati. Halo Nia. Dengan kecerdikan bayan berperang. Halo. Membantu kebenaran dengan hati yang suci. Halo Nian. Inilah penampilan dari kelas 81B dengan judul Hikayat Bayan Bulian. Tepuk tangan yang
apa sih sebenarnya, Bu? Saya yang tahunya itu buyan. Oh, Buyan yang tahu, Buyannya memang. Kalau bayan tak tahu. Kalau Bayan saya. nggak tahu. Iya. Ada yang Iya. tahu Bayan itu apa? Iya. Ada yang tahu, Bu? Ada yang tahu nak bayan? Tidak. Ya nanti berarti tahunya kalian lewat dari bertutur. Apa itu arti bayannya? Iya silakan. Dekatkan mic-nya ya. GCW kameramen capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 81B akan menceritakan Hikayat Bayan Budiman. Cerita ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan tahun 2016 yang berasal dari Sumatera. Siapa tuh nih? Pandewan nih ngomong. Pandewan nih ngomong. Hikayat Bayan Budiman menceritakan tentang seekor burung yang bernama Bayan dan Budiman. Ia memimpin 99 ekor burung. Sebagai pemimpin, ia memiliki sikap yang spesial. Yaitu bisa berbicara layaknya manusia dan mempunyai perasaan seperti manusia. Pada suatu ketika, Raja Bayan dan burung-burung Bayan lainnya sedang asyik berterbangan. Mereka hinggap di pohon. Teman kita di sini, Be. Mereka hinggap. Bu. Sayap-sayap mereka menempel di ranting pohon besar, sehingga mereka tidak dapat terbang ke sana. Tapi Raja Bayan menyampaikan idenya kepada kawanannya. Ketahuilah wahai teman-teman, kita terkena jebakan manusia. Besok kemuri itu pasti akan mengambil kita. Kalian harus tetap tenang dan berpura-pura matilah. Nanti kalian akan dijatuhkan satu persatu ke tanah. Tetap tenang dan jangan bergerak. Nama saudagar itu adalah Hoja Maimun. Hoja Maimun membeli Bayan itu tidak karena ia senang melihat burung, tetapi ia hanya kasihan melihat binatang yang selalu terkurung. Akhirnya, Hoja Maimun melepas burung itu dari sangkarnya. Akan tetapi, burung Bayan itu terus mengiringi langkahnya. Hal itu membuat Hoja Maimun heran. Ia terus mengusir Bayan itu. Sesampainya di rumah, Hoja Maimun membuka pintu. Ia terkejut oleh suara. Assalamualaikum Tuhan. Hoja Maimun melihat sekelilingnya, tidak ada orang. Assalamualaikum Tuhan. Siapa yang mengucapkan salam padaku? Suara itu kembali terdengar. Hoja Maimun melihat ke arah pohon. Betapa terkejutnya ia melihat burung yang ia usir tadi mengikuti dirinya. Ia tidak percaya bahwa burung itu bisa bicara. Lalu Raja Bayan terbang menghampirinya sambil berkata, Mohon maaf karena saya telah mengejutkan Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Bayan. Saya mohon agar Tuhan mengizinkan saya untuk tinggal di rumah Tuhan. Hai Bayan, senang mengenal kamu. Hoja Maimun sangat heran mengapa burung Bayan itu kembali, padahal ia telah melepasnya. Raja Bayan pun menjelaskan tujuannya, yang ternyata ingin mengabdi kepada Hoja Maimun. Sebagai ungkapan terima kasih karena telah membebaskannya, setelah mendengar penjelasan Raja Bayan, Hoja Maimun merasa terharu mendengar permohonan burung itu. Ia mempersilahkan Bayan untuk masuk ke rumahnya.
Keesokan harinya, manusia yang memasang perangkap itu datang untuk mengambil hasil tangkapannya yang akan dia jual ke pasar. Uang hasil berburu itu untuk menghidupi keluarganya. Di hutan, pemburu itu langsung memanjat pohon. Sesampainya di atas pohon, golok yang ia pegang terjatuh. Burung-burung yang telah ia lepaskan satu persatu itu mengira terjatuhnya itu adalah temannya yang tinggal seekor lagi. Sesuai rencana yang telah mereka sepakati, 99 burung bayan segera terbang bersama-sama. Mereka tidak tahu yang terjatuh itu adalah golok, bukan temannya. Alangkah terkejutnya pemburu itu melihat burung-burung yang telah ia jatuhkan itu terbang berhamburan. Sisa satu burung yang manusia itu genggam, dan ia membawanya turun dari pohon. Sesampainya di bawah, ia berkata kepada burung itu, "Bangunlah wahai burung, aku tahu kamu hanya berpura-pura." ternyata satu ekor burung itu adalah Raja Bayan. Di dalam perjalanan, pemburu itu sedih hatinya karena membayangkan wajah anak istrinya yang akan kecewa dengan hasil tangkapannya baru ini. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh anak istrinya. Mereka keheranan karena melihatnya pulang dengan seekor burung. Bagus sekali burungnya ayah. Bagaimana jika kita pelihara saja? Burung ini akan kita bawa ke pasar untuk dijual. Untuk makan sehari-hari saja kita tidak cukup, apalagi untuk peliharaan. Keesokan harinya, burung itu dibawa ke pasar. Tak lama ada seorang saudagar menghampirinya. Lalu ia bertanya berapa harga yang ia jual. Serah berapa Tuhan menghargainya? Saudagar itu langsung mengambil beberapa keping uang tanpa menghitungnya. Lalu ia memberikannya kepada si pemburu. Setelah itu, saudagar itu pergi dengan membawa burung itu. Pemburu itu menghitung uangnya yang diberikan oleh saudagar. Ia terkejut, ternyata uang itu senilai 600 dinar. Nama saudagar itu adalah Hoja Maimun. Hoja Maimun membeli bayan itu tidak karena ia senang melihat burung, tetapi ia hanya kasihan melihat binatang yang selalu terkurung. Akhirnya, Hoja Maimun melepas burung itu sedari sangkarnya. Akan tetapi, burung bayan itu terus mengiringi langkahnya. Hal itu membuat Hoja Maimun heran. Ia terus mengusir bayan itu. Sesampainya di rumah, Hoja Maimun membuka pintu. Ia terkejut oleh suara, Assalamualaikum Tuan. Hoja Maimun melihat sekelilingnya tidak ada orang. Assalamualaikum Tuan. Siapa yang mengucapkan salam padaku? Mohon maaf Tuan, karena telah mengejutkan Tuan. Perkenalkan, nama saya adalah Bayan. Saya mohon agar Tuan menerima saya untuk tinggal di rumah Tuan. Hoja Maimun sangat heran mengapa burung bayan itu kembali, padahal ia telah melepasnya. Raja Bayan pun menjelaskan tujuannya, yang ternyata ingin mengabdi kepada Hoja Maimun sebagai ungkapan terima kasih karena telah membebaskannya. Setelah mendengar penjelasan Raja Bayan, Hoja Maimun merasa terharu mendengar permohonan itu. Ia mempersilahkan Bayan untuk masuk ke rumahnya. Istri Hoja Maimun tampak heran melihat suaminya membawa seekor burung. Ditambah lagi burung itu dapat bicara selayaknya manusia. Hoja Maimun dan istrinya merasa sangat senang dengan kehadiran Bayan itu. Burung Bayan meminta izin kepada Hoja Maimun dan istrinya untuk menceritakan kejadian yang telah ia alami dan maksud dari pengabdiannya itu. Setelah Bayan itu menceritakan semuanya, ia juga menyebutkan tujuan pengabdiannya, yaitu untuk membalas budi dan berterima kasih. Istri Hoja Maimun sangat terharu mendengar cerita Raja Bayan. Istri Hoja Maimun sangat senang dengan keberadaan Bayan, terlebih lagi mereka tidak mempunyai seorang anak. Pesan moralnya adalah Bayan budiman menunjukkan
pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Meskipun dalam situasi yang sulit, dia selalu berusaha memilih jalan yang adil dan bijaksana, serta tak terburu-buru dalam bertindak. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir panjang dan adil dalam setiap langkah yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menampilkan dari kelompok yang ketiga. Dari kelas 81 kelompok 2. Luar biasa, Bu. Iya, Bu. Dari kemarin siang persiapannya, Bu. Iya. Dengan berbagai macam keluhan yang kita tampung ternyata bisa juga tampil juga di depan. Ya, tinggal memuluskan, Bu ya. Iya, tinggal memoles supaya mulus. Nah, supaya cantik. Iya, ya. memoles supaya nanti mulus di saat pertandingan. Iya. Tinggal 2 kelompok lagi, Bu. 2 kelompok lagi, ayo pasti Nah, jadi 2 kelompok lagi. Tadi kita sudah undian ya. Gitu. Siap-siap kelompok berikutnya. Karupet. Ya. Pantun lagi, Bu. Ay, asik gantun Pernah lagi. dengar kata karupet enggak, Bu? Karpet. Pernah ya, Naya? Karpet, Bu, yang ada karpet. Iya, Bu ya. Ada yang bilang Iya. Ada karupet. Ya. Karupet si anak ikan duyung. Ella. Berenang riang di laut biru. Ayo Ella Nia. Bermain di terumbu yang dalam. Ella. Menari dengan ikan-ikan yang Belakang. Ella Nia. belakang nih kompak. Inilah penampilan berikutnya dari kelas 73. Iya. Karupet si anak ikan duyung. Iya, kasih aplaus untuk 73. Iya. Ais, Dana. Ayo. Ayo. Sekali ini kau bisa. Dana. Dana. Jar, gantian Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami semua perwakilan dari kelas 73 ingin bertutur tentang Bukan si anak ikan duyung. Penulis ceritanya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Kaki Napali Barat 4. Sebelum ceritanya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvino Putra. Saya dari perwakilan kelas 73. Perkenalkan, nama saya Andi Indra Farera. Perkenalkan nama saya Yumna Nur Aini. Perkenalkan nama saya Leguha. Perkenalkan nama saya Zira. Pada suatu hari, ikan duyung betina yang sedang terdampar di pinggir pantai di dekat pemukiman warga. Ikan duyung yang sedang hamil itu pun diselamatkan oleh warga yang bernama Samawa. Samawa seorang janda tua yang hidup hanya mengandalkan hasil laut.
Suami Samawa telah lama meninggal dunia karena terkena sakit lepra. Samawa dan almarhum suaminya tidak memiliki satupun keturunan. Tolong aku. Rintis ikan itu. Samawa pun mengundurkan langkahnya. Dia tercengang karena ikan itu bisa berbicara. Tolong aku. Suara itu kembali terdengar. Dengan rasa takut, Samawa memberanikan diri untuk bertanya kepada ikan itu. Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Tanya Ibu Samawa. Jangan takut, aku ikan duyung yang terdampar di pulau ini. Tolonglah aku tidak berdaya. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Lanjut si ikan duyung itu. Baiklah. Samawa mendekati ikan duyung itu. Ikan duyung itu sedang merasa kesakitan. Tubuhnya sedikit terluka karena terkena batu karang. Perutnya yang besar membuat ikan duyung itu terseok-seok dan sulit bergerak. Karena merasa kasihan, Samawa pun membawa ikan duyung itu ke rumahnya. Keesokan harinya, ikan duyung itu pun melahirkan. Bayinya yang menyerupai manusia, namun mempunyai kelainan, yaitu tubuhnya memiliki sisik. Ibunya memberikan nama Karupet, seperti nama ibunya. Setelah melahirkan, ibunya terpaksa harus meninggalkan anaknya, tetapi ia harus pergi ke habitat aslinya. Karupet tinggal bersama Ibu Samawa dan sekaligus membesarkannya. Beberapa tahun pun berlalu, Karupet menjadi anak yang dijauhi oleh teman-temannya karena dia sisik di kulitnya. Ia pun bertanya kepada Ibu Samawa, kenapa dia memiliki sisik di kulitnya. Katakanlah kepadaku, Ibu, apa yang selama ini Ibu sembunyikan dariku? Siapakah diriku ini sebenarnya? Tanya Karupet dengan tegas. Tetapi ibu mohon kau jangan marah dan bersedih bila mendengar kenyataan ini. Berjanjilah kepada ibumu. Lanjut Samawa. Baiklah, Bu, aku tidak akan bersedih ataupun menangis. Aku bukanlah ibumu. Ibumu adalah seekor putri duyung. Karupet tercengang. Bagaimana bisa seperti itu? Lanjutkan, Bu. Aku ingin mengetahui asal-usul diriku ini. Dekatkan mic-nya, nak. Dekatkan. Ibumu adalah seekor putri duyung yang aku temukan sedang terdampar di pinggir pantai. Namun setelah itu aku membawa ibumu ke rumah dan merawat ibumu hingga ibumu melahirkan. Namun setelah itu ibumu harus kembali ke habitatnya. Karupet meneteskan air mata saat mendengar Sedih, kisah Karupet. ibunya. Sedih. Wajah sedih. Sekarang aku tahu mengapa kulit di tubuhku bersisik. Ternyata aku adalah anak seekor ikan. Samawa memeluk Karupet dengan sangat erat, menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar. Begitu pula sebaliknya, Karupet juga memeluk Ibu Samawa dengan erat, sambil mengucapkan kata terima kasih karena telah menjaga dan merawatnya selama ini. Menjelang usia dewasa, Karupet jatuh cinta kepada seorang gadis yang bernama Ajolo. Ajolo adalah Karupet mulai mengenal Ajolo ketika ada acara pesta di sebuah desa. Biasanya penduduk pulau ini selalu membuat suatu pesta untuk menyambut datangnya musim kemarau. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan doa untuk meminta berkah agar Dewi Laut memberikan ikan. Pada saat pesta, Karupet memainkan alat musik khas Papua yang bernama tifa. Karupet sangat pandai memainkan alat musik tifa, sehingga penduduk Amja terhibur dengan alunan musik. Laki-laki dan perempuan saling berpasangan, berjoget riang mengikuti irama yang dimainkan oleh Karupet. Sambil memainkan alat musik, Karupet melirik seorang gadis yang sedang menari riang bersama teman-temannya. Gadis itu bernama Ajolo. Karupet sangat terpesona dengan kecantikan wajahnya. Karupet memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis itu. Bolehkah saya berkenalan denganmu? Tanya Karupet kepada Ajolo. Iya. Jawab Ajolo. Saya dari sebelah utara desa ini. Sejak pertemuan dengan gadis itu, Karupet menjadi berubah.
Ia menjadi pendiam dan sering melamun. Ibu Samawa menjadi bingung bayar perubahan pada anaknya. Lalu ia bertanya kepada Karun. Apa geranganmu yang membuatmu seperti itu? Tanya Ibu Samawa. Aku sedang memikirkan gadis yang kutemui pada saat pesta semalam, Bu. Gadis yang mana? Gadis yang bernama Ajolo itu, Bu. Oh, orang saudagar yang kaya raya itu. Apakah kau berkenal dengannya? Ya, Bu. Dia gadis yang cantik. Sepertinya kau jatuh cinta padanya. Karupet pun tersipu malu ketika ibunya mengetahui isi hatinya. Oh, anakku sayang, bukan ibu tidak suka denganmu yang gadis itu, tetapi mereka anak orang kaya, sedangkan jadi dia hanyalah Karupet pun sedih mendengar nasihat ibunya. Namun dia juga sadar bahwa dirinya tidak pantas bersama gadis itu. Dia juga tidak yakin Ajolo akan menyukainya jika tahu kulit Karupet yang bersisik. Sudah. gantung banget ceritanya. Sekian dari kami mengucapkan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya. Ternyata Karupet itu adalah apa tadi? Karupet itu siapa? Apa tadi Karupet? Oh. Karupet tadi siapa, Nak? Dari cerita tadi. Putri anak dari ikan dul. Nah, ya. Bu, kalau tadi Bu, kalau saya perhatikan itu Bu, mulai ceritanya putri, seorang putri, kemudian ada burung, kayak gitu ya, burung bayan, ada ikan duyung. Nah sekarang Bu, ada cerita lagi. Iya. Dari kelas 72 Bu. Ceritanya lain, beda. Beda lagi Bu. Beda ceritanya. Nah, ya, kita lihat ya satu lagi ya, Mas. Ayo, yang lain penasaran kan? Penasaran kan? Ayo, penasaran kan? Nah, pada penasaran semua. Yang jawab tidak Bu, iri namanya. Iri. Yang jawab tidak iri, pengen tampil tapi Pengen tampil. Kapan dulu saya megang mic, katanya gitu ya. Oke, di tengah rimba dia berjalan. Cakep. Berpikir keras untuk bertahan. Elok nih. Dengan hati dan penuh harapan. Elok. Pak Belalang terus berjuang tanpa keluhan. Elok nih. Inilah penampilan dari kelas 72 dengan judul cerita Pak Belalang. Bu, kalau tadi kan sudah turun. Guru kan. Putri Duyung Pak Belalang. Belalang lagi. Oke, kita sambut kelas 72 Dengan judul Pak Belalang. Kasih aplaus. Ayo Pak Belalang. Yang mana nih Pak Belalang? Iya. Oh, ini Pak Belalang nih. Perkenalkan Iya. Pak Belalang. Ayo Pak Belalang. Bukan Bu belalang ya Bu, bukan Bu Bukan Bu, belalang. Pak Belalang Bu. Besok pakaiannya cowok berarti Bu ya. Iya. Kalau ada Pak Belalang, Bu, belalangnya yang mana ya? Enggak ada ya? Oh, ada. Oke, satu lagi mic. Ingat waktu dianggap mic itu tetap ya. Ya, semangat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadina. Nama saya Giovanni Adelia. Nama saya Saya Muhammad Zaidi Gustian. Saya Bima Marmadan. Di sini kami akan bercerita yang berjudul Bapak Belalang. Sama-sama ya. Udara dingin, malam terasa menusuk pulang. Hujan deras disertai angin kencang turun tak henti-henti sejak tadi sore. Si Lemang duduk di dalam gubuk, di sampingnya terbaring lelaki tua berpakaian hitam dengan sarung diikatkan di sekeliling tubuhnya. Dari sore tadi ia tertidur dan tidak bangun-bangun lagi. Pak Belalang namanya. Penduduk desa biasa memanggilnya karena ia lelaki tua yang pemalas dan suka tidur. Sementara itu, si Lemang seorang anak rajin dan suka menolong. Sehari-harinya ia membantu para petani di ladang. Malam itu tampak gelap. Si Lemang mulai tak berlama-lama di dalam gubuk itu. Ia khawatir anjing hutan mendekat lalu masuk menerkamnya. Pak Lemang pun berkata, Ya Tuhan, jika memang harus kami berteduh di lubuk ini, maka jauhkanlah kami dari mara bahaya. Pak Lemang pun membangunkan Pak Belalang. Pak, bangun Pak, Pak, bangun. Bisiknya berusaha membangunkan Pak Belalang. Pak Belalang diam saja, tidurnya sangat nyenyak. Tak berapa lama, Pak Belalang pun terbangun. Pak Belalang dan si Lemang berjalan menyusuri kampung menuju jalan kecil. Tak diduga mereka melihat sekelompok orang sedang menggiring sapi. Ternyata mereka adalah pencuri. Pak Belalang berkata kepada Lemang, Tunggu, jangan sampai mereka melihat kita. Lemang pun menjawab, Masnya. Memang siapa mereka, Pak? Jangan gegabah, mereka adalah pencuri sapi. Masnya tetap dekat. Jangan masnya. Kalau mereka sampai tahu kita ada di sini, habislah. pencuri itu berkata kepada pencuri lainnya, Sudahlah, kita cari saja sampai ini di sini. Aku sudah capek. Besok pagi saja kita bertemu. pencuri lainnya pun menjawab, Ya, aku setuju. Aku juga sudah capek menghitung sapi-sapi ini. Kita pulang saja sebelum ada yang curiga. Pak Belalang pun berkata kepada si Lemang, Makin Kak, depan naik turun. Ya, ingatlah tempat ini dengan baik-baik. Siapa tahu nanti kita kesini lagi. Makin dekat aja. si Lemang pun menganggukkan kepalanya dan menjawab, Ya Pak, akan kuingat jalan ini dengan baik-baik. Setibanya di desa, malam sudah larut. Pak Belalang melihat warga desa berkerumun di depan rumah. Mereka seperti sudah terjadi sesuatu. Pak Belalang menanya kepada salah satu warga, Ada apa ini Pak? Ada apa? Sapi-sapi kami tiba-tiba hilang. Kepala desa pun mengatakan kepada warga-warganya, Bapak-bapak, ibu-ibu, desa kita sudah mulai tidak aman. Mari kita bersama-sama mencari sapi-sapi kita yang hilang dan meminta bantuan dari ahli nujum siapa yang mencuri sapi kita. Jika sudah ketemu,
Ada juga yang membawa obor, ada yang membawa pedang, dan juga ada yang membawa panah. Pak Belalang pun berkata, Kalian tidak usah khawatir. Aku sudah tahu sapi itu ada di mana. ujarnya dengan mata terpejam. Warga kampung pun menjawab, Ada-ada saja Pak Belalang. Bagaimana kau tahu sedangkan engkau sendiri tertidur pulas? warga lainnya pun menjawab, Dasar Pak Belalang, asal saja kau berbicara melantur, bukannya membantu kami mencari sapi-sapi itu. Pak Belalang pun berkata, Aku tidak sedang main-main dengan kalian. warga pun menjawabnya, Kalau engkau memang tahu, katakan di mana sapi-sapi itu. Pak Belalang pun berkata, Akan kukatakan, tetapi sebelum kukatakan, siapkan dulu aku secangkir kopi dan 2 buah singkong hangat. kepala desa pun berkata kepada Pak Belalang, Jika memang benar kau bisa menunjukkan tempat sapi-sapi itu, kami akan memberi imbalan yang besar. Dan jika sebaliknya engkau akan kami usir dari desa ini. ancam kepala desa. Pak Belalang pun menjawabnya, Baiklah, akan kukatakan. Dan tak kalah pebelalang. Ayo, apa kata Pak? Apa katamu Pak Belalang? Kalau begitu, aku pegang janji kalian. Oke. Sekarang kalian dengar kata-kataku. Ikutilah anakku si lemah. Aku sudah memberitahunya ilmu batu. mereka pun menuruti semua yang dikatakan Pak Belalang. Ayo jalan Pak Belalang berkata kepada warga, Ini aja jadi pakai belalang. Ternyata benar Pak Belalang. Mic-nya dekat. Iya. mereka pun pergi untuk membuktikan apakah Pak Belalang benar-benar tahu si lemah memimpin jalan bagi rombongan menuju tempat sapi-sapi itu berada. Tak berapa lama mereka pun menemukan sapi-sapi mereka dengan petunjuk yang diberikan Pak Belalang. Malam itu juga mereka membawa sapi-sapi mereka ke kampung. Sesampainya di kampung, mereka menemui Pak Belalang yang masih tertidur pulas. Sesuai dengan kesepakatannya, kepala kampung memberikan seekor kambing atas jasanya yang mengembalikan sapi penduduk yang telah dicuri. Lama-kelamaan, ketenarannya sebagai ahli nujum sampai juga di kalangan kerajaan. Pada saat itu juga, Raja Indra Tanjung kebetulan tegak kebingungan. Ia mendapatkan tantangan uji kecerdikan dari Raja Negeri Seberang. Ia harus mendapatkan petunjuk dari teka-teki tersebut. Patih Suraya berkata, Kalau hamba boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu apa yang diinginkan Raja Seberang. Kepada kita, aku sedang bingung harus bagaimana. Sampai sekarang aku belum menemukan teka-teki jawaban. Patih Suraya pun menjawab, Ampun Tuhan,
Ampun Tuan. Ampun Tuan. Ampun Tuan Baginda. Kalaulah Tuan tahu, Tuan percaya dengan hamba. Hamba sepertinya tahu siapa yang bisa membantu Baginda saat ini. Patih pun menjelaskan tentang Pak Belalang. Raja rupanya percaya saja apa yang dikatakan patihnya. Pak Belalang dipanggil pada hari itu juga ke istana. Apakah gerakannya membuat Anda memanggil saya? Lagi diangkat biar hilang di depan. Pertanyaan pertama yaitu aku harus menebak binatang yang ada di tabung di sebuah tabung. Sepertinya teka-teki ini pernah saya dengar. Iya. Baiklah kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita harus menebak biji-biji tikus yang terbang. Baterai. Oh begitu. Baterai. Dia tampak semakin bingung. Mustahil. Ayo lihat. Dia tampak semakin bingung. Mustahil jika bisa menebak biji timun jika tidak dibelah bawahnya. Meskipun dia tahu dia harus tetap tenang agar raja tidak curiga. Pertanyaan terakhir, aku disuruh menebak pangkal dan ujung kayu. Mereka akan memberikan kita sebatang kayu yang sudah dipotong sama besarnya. Mungkin saja kayu atau kayu yang lain. Pokoknya begitulah teka-teki. Ampuni saya Tuan Baginda. Saya belum tahu jawabannya. Nanti jika saya sudah tahu, saya akan memberitahu kepada Baginda. Ya. Pak Belalang, kau bermain-main denganku. Bentaknya sambil menghentakkan kaki. Aku beri waktu kau 3 hari untuk memberikan semua jawabanmu. Kalau tidak bisa, engkau akan kuhukum ke penjara. Ampun Baginda, kalaulah hamba boleh tahu di manakah sebenarnya tempat kerajaan negeri seberang yang Anda maksud? Mereka merupakan kerajaan yang kuat di Selat Malaka. Mereka sedang berlayar dan menyinggahi beberapa negeri. Mereka tinggal di atas kapal dekat sungai, tak jauh dari negeri kita. Baiklah Baginda, seperti yang hamba daya, mereka adalah orang-orang sakti berilmu tinggi. Kita harus berhati-hati dengan mereka. Raja memperhatikan tingkah laku aneh Pak Belalang. Baiklah, sebaiknya kau mulai memikirkan teka-teki itu. Jangan sampai kau membuat kecewa. Pak Belalang pun mulai gelisah. Pak Belalang berkata kepada lemah, anakku, Bapak punya rencana bagus. Rencana apa, Pak? Kita harus menyelidiki tempat raja negeri seberang. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Baiklah, kalau
Kalau begitu Pak, aku ikut saja. Apa yang kata Bapak? Dengan mengendap-endap, Silemang pun berhasil ke kapal tersebut. Ia mendengarkan percakapan mereka lewat lubang jendela kamar. Anak raja seberang pun berkata, Ayahanda, sebenarnya teka-teki apa yang ayah berikan kepada raja itu? Tunggulah nak. Besok pada saat kita bertanding besok kamu juga akan tahu semua jawabannya. Ayolah ayah, aku sangat penasaran. karena tidak tega melihat anaknya merengek terus, akhirnya Raja Seberang pun memberitahu jawaban teka-teki itu kepada anaknya. Sementara itu, Silemang mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Setelah mengingat percakapan, Silemang langsung pergi dari tempat itu karena takut ada orang yang melihatnya. Dengan penuh semangat, Lemang bergegas pulang ke istana, lalu dia memberitahu Pak Belalang pun memberitahukan kepada Raja Indra. Perlombaan pun dimulai. Mic-nya, tidak dengar. Hidupin. Pertanyaan pertama, binatang apakah yang ada di dalam tabung ini? Binatang ini bisa terbang tetapi bukan burung, bukan merpati, bisa melompat tetapi bukan katak. Binatang yang ada di dalam tabung itu tidak lain tidak bukan adalah belalang. Raja Seberang terkejut karena ia bisa menjawab teka-teki ini. Baiklah Pak Tua, kali ini kamu beruntung, jawabanmu benar. Pertanyaan kedua, coba kau lihat timun ini, ada berapa biji di dalamnya? Pak Belalang pun mulai melihat timun itu, kemudian dihendus-hendus timun itu.